Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my channel. Kali ini kita masih membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini saya akan lebih membahas mengenai teorinya, apa itu penelitian, apa itu skripsi. Jadi kalian bisa memahami lebih lanjut apa yang akan kalian kerjakan di mata kuliah ini, dan selanjutnya bagaimana kalian melanjutkannya di skripsi. Baik, jadi apa itu riset? Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Jadi kalau kalian melakukan suatu research atau penelitian, itu tentunya harus berdasarkan ilmu-ilmu tertentu. Kalian juga harus ada basisnya dalam melakukan penelitian. Lalu apa itu skripsi? Skripsi sebenarnya adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah atau berupa paparan tulisan hasil penelitian untuk sarjana S1 yang membahas mengenai suatu permasalahan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku ini bisa teori dari ilmunya ataupun kajian-kajian pustaka sebelumnya. Bagian skripsi itu terdiri dari 3, bagian awal skripsi, bagian isi, di mana di bagian isi itu ada pendahuluan, studi literatur, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Lalu yang terakhir adalah bagian akhir skripsi. Klasifikasi penelitian itu ada beberapa terms. Kali ini adalah klasifikasi penelitian menurut tujuan. Ada penelitian murni dan ada penelitian terapan. Biasanya kalau kita membicarakan kajian-kajian untuk skripsi, itu dia akan masuk ke dalam penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Oke. Kalau kita membicarakan mengenai klasifikasi berdasarkan metode, itu terdiri dari penelitian historis, ada deskriptif, korelasional, dengan kausalitas. Kalau historis itu berdasarkan data-data masa lampau, deskriptif itu lebih ke mengelaborasi suatu permasalahan. Korelasional itu adalah untuk menentukan apakah ada asosiasi di antara dua variabel dan sejauh mana hubungan antara variabel yang diteliti. Kalau kausalitas menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Di studi kausalitas ini yang biasanya dipakai di mahasiswa untuk prodi manajemen. Oke, metodologi kita ada metode untuk kuantitatif dan kualitatif, dimana kalau untuk metode kuantitatif itu adalah untuk mengetes teori, sedangkan kalau kualitatif kita akan membangun teori. Untuk kuantitatif biasanya kita menggunakan sampel yang besar, kualitatif kita cukup menggunakan sampel yang kecil. Untuk jenis-jenis penelitian itu terbagi menjadi banyak subbagian. Untuk bidang di situ ada 3, tujuan ada 2, metode ada 9, tingkat eksplanasi ada 3, waktu ada 2. Untuk penjelasannya kalian bisa baca di buku referensi yang sudah dirujuk, dan di situ ada contoh-contohnya juga. Penelitian berdasarkan akademik, profesional, dan institusional, di sini juga ada penjelasan sedikit saya tambahkan, dan lain-lain. Yang saya ingin lebih titik beratkan di sini adalah mengenai data kuantitatif dan kualitatif, di mana kalau kita membicarakan mengenai data kuantitatif itu biasanya sampelnya adalah besar. Nih ya, sampelnya besar ya. Kalau kita membicarakan kualitatif,
datanya kecil, tidak representatif secara kesimpulan umum, dan dia konsepnya adalah proposif berdasarkan tujuan penelitian dan berkembang selama proses penelitian. Jadi memang tergantung kasusnya. Untuk penelitian tuh ada dua cara pengklasifikasian. Ada yang kita sebut dengan deductive reasoning. Jadi kalau untuk deductive reasoning ini adalah dari teori, kemudian hipotesanya kita uji, kita observasi, dan kita lakukan kesimpulan akhir. Apakah dari teori yang ada itu benar-benar bisa diakui atau tidak. Jadi sifatnya adalah konfirmasi. Untuk induktif ini yang biasanya dilakukan untuk metode kualitatif, di mana melakukan observasi, melihat apa itu patternnya, kemudian akan menciptakan hipotesa yang akhirnya malah membangun teori. Inilah perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.